Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dari PG PAUD Regular Plus. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai ragam bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Wening Rahayu MPD. Mohon disimak. Definisi bahasa. Apa sih yang teman-teman ketahui mengenai bahasa? Jadi, bahasa itu adalah sistem lambang bunyi arbitrter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi. Yang selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang berikutnya adalah macam-macam ragam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah waktu. Menurut waktu, ragam bahasa Indonesia menjadi dua bagian, yaitu ragam bahasa Indonesia lama dan ragam bahasa Indonesia baru. Ragam bahasa Indonesia lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ciri ragam bahasa Indonesia lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu inilah yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Dan untuk penggunaan ragam bahasa Indonesia baru dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sampai dengan saat ini melalui pertumbuhan dan perkembangan bahasa yang beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah media. Menurut media, ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan merupakan ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman bahasa. Sedangkan ragam tulis merupakan ragam bahasa yang pemakaiannya melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur agar dapat dipahami dengan mudah dan benar. Ragam bahasa tulis memiliki kaidah yang baku dan teratur seperti tata cara penulisan, tata bahasa, kosakata, kalimat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah situasi. Berdasarkan situasi, ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ragam bahasa resmi atau formal. Ragam bahasa resmi biasanya menggunakan tata bahasa yang baik sesuai ejaan yang disempurnakan, lugas, sopan, menggunakan bahasa yang baku, baik itu dalam bahasa lisan maupun tertulis. Yang kedua adalah ragam bahasa tidak resmi atau informal. Ciri-ciri bahasa tidak resmi adalah kebalikan dari bahasa resmi. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah akrab seperti antara teman dekat, antara orang tua dan anak, atau kepada kerabat dekat lainnya. Yang ketiga adalah ragam bahasa akrab. Ragam bahasa akrab adalah ragam bahasa yang dipakai apabila pembicara menganggap kawan bicara sebagai sesama, lebih muda, atau apabila topik pembicaraan bersifat tidak resmi. Dan yang terakhir adalah ragam bahasa konsultatif. Ragam bahasa konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim dalam pembicaraan sekolah, rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Yang keempat adalah ragam bahasa Indonesia berdasarkan bidang atau tema. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan bidang atau tema dapat dibagi menjadi 5 bagian. Di antaranya adalah 1. Ragam bahasa undang-undang. Ragam bahasa undang-undang digunakan pada undang-undang yang berlaku untuk hukum di Indonesia. Yang kedua adalah ragam bahasa jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Disebut juga bahasa komunikasi massa, yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa. Yang ketiga adalah ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang harus memenuhi syarat diantaranya menurut kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Yang keempat adalah ragam bahasa sastra. Berbeda dengan ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif. Penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Hal ini dilakukan agar tercipta pencitraan di dalam imajinasi pembaca. Dan yang terakhir adalah ragam bahasa bidang-bidang tertentu. Ragam bahasa ini digunakan pada bidang-bidang tertentu seperti transportasi, komputer, ekonomi, hukum, dan psikologi. Contohnya adalah diagnosis dan USG dipakai dalam bidang kedokteran. Yang kelima adalah daerah. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan pada suatu daerah kecil
negara bagian federal, provinsi, atau daerah yang lebih luas. Selain memiliki pulau yang banyak, ternyata Indonesia juga memiliki bahasa yang banyak pula. Cukup sekian video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih untuk Ibu Wening Rahayu MPD yang telah membimbing saya dalam pembuatan video pembelajaran ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.